Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan dulu, Mbak. Dengan Mbak Nanda ya? Iya. Dari mana nih, Mbak? Dari Kementerian. Oh iya, tadi kesini naik apa? Sama ini Jalan nggak? ya, alhamdulillah tapi nggak sih. Kok kayaknya ngomong banget sih, Mbak? Kenapa? Saya ada sedikit masalah sih. Makanya saya pengen tidak bagus sih sama ini gimana jadinya dari masalah saya. Iya. Tadi pagi sempat sarapan nggak? Saya kebetulan nggak bisa sarapan, maksudnya nggak terbiasa belajar. Oh gitu, biasa nggak sarapan. Kalau sarapan sakit atau gimana? Ya mungkin kalau buat kebanyakan orang yang nggak bisa sarapan mungkin ya itu lah Bu, ya mungkin agak kurang sedikit lah gitu. Jadi makannya siang nanti. Masuk pas siang sama sore. Ini tadi kan kayaknya ada masalah nih. Boleh diceritain Mbak kenapa? Ibu kan saya udah masuk kuliah nih. Saya kan ada pacar lah. Nah, kalau menurut saya tuh juga udah tahu kalau saya ada pacar. Terus orang tua saya itu waktu tahu saya satu kampus sama pacar saya itu bilang kayak gini, kamu yakin mau satu kampus sama pacar kamu? Itu kan dulu. Jadi ibunya itu nggak setuju kalau kamu pacaran sama aku, dia atau gimana? Iya, jadi ibunya tuh ini, kalau kamu punya sama pacaran, apa nggak kamu pacaran terus tiap hari? Belajarmu pasti kayak kurang lah gitu. Jadi kalau pacaran gitu. Jadi ibunya beranggapan kalau kamu pacaran sama kuliah itu nanti kuliahnya nggak fokus Ya, gitu. ya terus aku juga kayak kaget Bu, aku kok ibu bilang kayak gitu sih kata. Terus tadi itu aku bisa kok kuliah fokus walaupun aku sama pacar. Kan nggak semua pacar bikin nggak fokus belajar kan dulu ada juga Iya. mungkin dengan saya satu kampus dengan pacar saya kayak belajarnya lebih giat lagi, lebih semangat lagi gitu. Tapi bisa tetap aja nggak mungkin saya kuliah satu kampus gitu. Tapi kalau beda kampus itu dibolehin nggak kira-kira? Semua ibu saya kayak gitu. Boleh pacaran tapi beda kampus. Ya. Tapi kan sebenarnya aku sama dia tuh nggak ada niatan sama juga Bu. Karena kita kebetulan. Iya. Terus habis itu pas ibu saya tahu, dia langsung ngomong kayak gitu. Kalian satu jurusan apa beda jurusan? Beda sih Bu. Beda. Kalau beda jurusan kan pasti nggak sekelas ya. Tapi ya namanya orang tua ya Bu, berpikirnya so nanti pacaran gitu. Udah coba dikomunikasiin dulu sama ibunya? Ya emang kalau kita itu nggak dipercaya sama orang itu kan rasanya sakit ya, apalagi sama orang tua, sama ibu. Jadi Mbak ini kalau biasanya kalau marah itu yang dilakuin apa? Saya cuma diem di kamar sih. Diem aja di kamar. Mungkin satu hari itu Pernah nggak sih Mbak itu mengungkapkan apa yang dirasain Mbak itu ke ibu? saya pernah Bu, satu kali saya pernah. Tapi ibu saya kayak nggak apa-apa, paling cuma pasang kartu aja, paling cuma pilih kamu aja. Jadinya saya agak males. Kalau situasi kamu di rumah itu sama ibu gimana? Deket kah? Apa jauh? Kalau nggak pernah ngobrol? Kalau ngobrol bisa dibilang Jarang ya sama ibu. Kalau sama bapaknya? sama bapak ya mungkin kalau sama bapak lumayan dekat sih, tapi nggak sedekat itu. Kalau dari masalah Mbak ini, bapaknya gimana menyikapinya? Kalau dari bapak sih nggak ada larangan apa ya, yang penting kamu kuliah
kamu nih, apa sih yang situasi yang kamu harapin di rumah gitu sama ibu, sama bapak, sama yang kamu pengenin gitu? Ya, gimana ya? Semua anak pasti pengen deket sama orang tuanya kan dulu. Tapi saya enggak gitu. Saya juga ayahnya sebenarnya kayak orang tuanya itu mau anaknya satu kampus sama pacar, mau satu kampus dia kayak gimana kan? Orang tuanya terus support gitu. Sedangkan orang tua saya beda beda pemahaman gitu loh, Bu. Pacar seperti ini, sama seperti ini. Jadi saya juga bingung mau mengingatkan rasa gimana ya, perasaan saya juga itu kayak aku harus ngomongin ke siapa, aku harus ngomong gimana, apa yang harus aku lakuin kalau misalnya orang tuanya tanya kayak gini gitu kan. Jadi saya juga kayak aku kayak mana ya, kayak gitu. Teman pun mungkin aku juga nggak bisa percaya sepenuhnya kan dia ngomong ya takutnya. Jadi kalau sama ini ada masalah tuh Mbak lebih pendek sendiri. Ya, Mbak udah pernah konseling belum sebelum ini? Belum, baru kali ini Ya. karena sebelumnya aku nggak kayak udah disaranin sih sama teman kayak kamu konseling aja sih biar kamu tuh bisa menceritakan masalah-masalah kamu gitu. Udahlah biarin aku kenal aja sendiri gitu. Karena udah nggak kuat, jadi memilih untuk konseling. Iya. Saya juga pernah berpikir untuk mencari diri saya sendiri sih. Sampai segitunya. Karena itu tadi terlalu banyak pikiran, terus bingung mau cerita ke siapa. Pelampiasannya ke situ. Iya. Mungkin ada cara lain sendiri, tapi saya berpikir Udah pernah apa hampir aja? Mungkin hampir aja. Tapi terus sadar apa gimana? mungkin aku kayak mikir kalau kayak gini saya nggak jadi kuliah nih katanya. Malah sakit sendiri ya. Jadi menurut kamu itu sikap ibu kan sering marah-marah. Itu tuh dari dengar kamu mau kuliah sama pacar kamu, apa emang dulu kayak gitu? Jadi saya kelas 12 itu waktu saya bilang mau kuliah itu ibu kayak itu juga udah waswas sendiri kayak kamu mau kuliah sama tuh kamu gitu kan. Aku pernah bilang enggak lah ibu, aku juga kan kuliah nggak di kampus aja, tapi katanya aku sama dia di kampus. Nggak sengaja ya sebenarnya, Iya. tapi ibu tetap nggak suka. Jadi itu tuh sebenarnya tuh sikap berbeda ibu sama kamu. Jadi ibu tuh khawatir kalau nanti kamu kuliah sama pacaran itu nggak fokus, terus bisa jadi nilainya akan turun. Kan ibu overthinking lah, tapi kan namanya juga nggak sengaja ya, kita juga nggak tahu. Jadi ya itulah aku juga pusing gimana solusinya. Saya senang kamu punya semangat, punya komitmen buat meyakinkan ibu kalau bahwa kuliah sambil belajar itu gak jadi penghalang buat kamu terus belajar. Bikin kalau IPK kamu bisa naik terus dengan kamu tetap pacaran. Jadi kita harus ada konsultasi dulu ya dengan Iya. ibu. Coba kalau kamu belum bisa komunikasi dengan ibu, kita lanjut sesi berikutnya gimana? Ya. Jadi kalau misalnya saya belum bisa nanti saya datang ke sini. Kita nanti latihan komunikasi di minggu depan, di hari dan di jam yang sama ya. Itu saya dulu ya Bu sambil keluar karena ya terus dari itu nanti saya coba. Siap. Sama-sama. Jadi ya Mbak. Thank you.